Oke, halo semuanya, selamat malam. Eh, ya, sekarang kita mulai tutorial malam ini. Ini tentang bab 12, tapi baru yang lembar pertamanya doang. Oh, ada bab 11-nya juga sih, tentang permukaan. Baiklah, mari kita mulai tanpa berlama-lama. Hmm. Remote laptopnya, sebentar. Nah, oke. Sip. Ya. Oh. Sekarang kita lihat dulu nomor 2, ini tentang menggambar permukaan ya, sketsa permukaan. Jadi sekarang yang kita mau obrol itu fungsi yang punya ubah dua atau lebih. Ya, seringnya sih kita ngobrolnya ubahnya dua, tapi nggak menutup kemungkinan kita ngobrolin fungsi dengan lebih dari dua ubah. Tapi kalau kita punya fungsi dua ubah atau dua variabel, kita bisa gambar grafiknya atau ya sketsa grafiknya. Bentuknya akan jadi permukaan. Bentuknya akan jadi permukaan. Dan gimana cara gambarnya itu mirip kayak yang zaman dulu. Kalau zaman dulu kan kalau kamu disuruh gambar grafik Y sama dengan fx, langkah pertama yang paling gampang kamu cek adalah di mana titik perpotongan antara grafiknya dengan sumbu-sumbu koordinat. Cuma sekarang karena kita gambarnya fungsi dua kubah, atau ini dalam kasus ini fungsi dua kubah dulu, gambarnya akan jadi permukaan, hidupnya jadi di ruang kartesius di tiga dimensi. Berarti si permukaannya yang mau kita lihat dia akan berpotongan dengan bidang-bidang koordinatnya, dan itu yang mau kita telusurin dulu gitu sebelum menggambar permukaan. Jadi mirip kayak dulu. Cuma sekarang kita mau melihat perpotongannya dengan bidang koordinat, dan hasilnya bukan titik, belum tentu titik. Hasilnya jadi kurva gitu sekarang. Hasilnya jadi kurva. Sebagai contoh kita coba lihat dulu nomor 2D. Oke. Ya, 2D. Nah, di sini kita pandang aja dulu Z sama dengan akar itu ya. Jadi Z sama dengan fx. Ya, ada mungkin ya teman-teman yang mungkin hafal atau ngafalin, ada tabelnya sebenarnya, bentuk-bentuk permukaan yang umum. Ada kayak elipsoida, parabolida, dan kawan-kawannya. Itu bisa digunakan kalau hafal. Kalau nggak hafal, ya kita telusurin. Gitu ya, perpotongannya dengan sumbu-sumbu atau bidang-bidang koordinat. Gitu ya. Perpotongan dengan bidang koordinat. Misalkan kita lihat perpotongannya dengan bidang XY. Bidang XY artinya Z sama dengan 0, gitu ya. Ya kalau Z-nya kita nolin, kamu akan punya ini. Akar 1. 0 sama dengan akar 1 min X kuadrat per 4 min Y kuadrat per 9. Dirapiin, dikuadratin kedua ruas, pindahin ruas, dan lain-lain, dan kamu akan dapat X kuadrat per 4 tambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1, yaitu berbentuk elips. Ya. Selanjutnya, perpotongan dengan bidang apa lagi? XZ misalkan. Dengan bidang XZ, misalkan kalau bidang XZ berarti Y-nya yang kamu nolkan, kamu akan punya Z sama dengan akar 1 min X kuadrat per 4. Di sini dengan catatan Z-nya positif ya, di sini catatannya Z-nya pasti positif karena Z sama dengan akar sesuatu, bukan pasti positif, sorry. Tidak mungkin negatif gitu ya, tidak mungkin negatif. Karena Z-nya tidak mungkin negatif, kamu kuadratkan tapi dengan menambah informasi ini gitu ya. Jadi agar tidak hilang informasinya, kita kuadratkan, kita punya Z kuadrat sama dengan 1 min X kuadrat per 4, dengan Z, sekali lagi, Z tidak negatif, dan pada akhirnya kamu akan punya Z kuadrat plus X kuadrat per 4 sama dengan 1, dengan Z yang tak negatif. Artinya apa? Kamu akan punya bentuk setengah elips gitu ya. Setengah elips. Kenapa setengah elips? Karena Z-nya tidak bisa negatif. Dan satu lagi mungkin,
untuk melengkapi informasi. Perpotongan dengan bidang apalagi YZ ya. X-nya yang 0 berarti. Kamu akan punya Z sama dengan akar 1 min Y kuadrat per 9. Caranya sama sih sebenarnya dengan yang sebelumnya. Jadi kamu akan punya Z kuadrat tambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1, tapi Z-nya negatif gitu ya. Jadi ini juga bentuknya setengah elips. Dan ya kalau kurang informasinya, kamu bisa tambahkan perpotongan dengan bidang Z sama dengan konstan gitu. Kalau kurang informasinya. Nah, ini yang namanya kurva ketinggian gitu ya. Itu kalau merasa kekurangan informasi. Tapi kita coba lihat dulu ya bentuknya. Jadi ini X, Y, Z. Tuh. Kita nggak butuh sih sebenarnya. Karena di sini di bidang di bidang X, Y, artinya Z-nya sama dengan 0. Nah, kamu akan punya bentuknya elips. Elipsnya elips utuh gitu ya. Ya, ini kira-kira aja gambar. Salah. Ini 2, ini -2 di belakang. Y-nya ada -3 dan 3. Jadi gambarnya kira-kira kayak gini gitu ya, di bidang X ini. Elips. Nah, lalu di bidang XZ, yaitu yang tembok yang pinggir ini, ya, bidang XZ, kamu akan punya Z kuadrat tambah X kuadrat per 4 sama dengan 1. Dia juga bentuknya elips, tapi dia jari-jarinya di sini, kalau yang buat X jari-jarinya 1, buat Z jari-jarinya, kalau buat X jari-jarinya 2 ya, buat Z jari-jarinya 1 gitu ya. Jadi gambarnya kira-kira kayak gini. Setengah elips, karena Z-nya nggak mungkin negatif, jadi bukan ke bawah gitu ya, jadi yang atasnya doang. Lalu untuk bidang YZ, yang tembok yang sejajar dengan layar kamu ini, dia juga bentuknya elips, untuk jari-jari Y-nya 3, jari-jari Z-nya 1. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, jadi kamu bisa bayangkan ini kayak kubah gitu ya. Atau ini bisa dibilang ini setengah elipsoida. Setengah elipsoida ya. Elipsoida itu mirip kayak bola, cuman bentuknya ya enggak ini ya, jari-jarinya berbeda gitu ya untuk berbagai sudut. Jadi ini bentuknya kayak setengah elipsoid. Nanti harusnya kalau kamu gambar kurva ketinggiannya atau Z sama dengan suatu konstan, ya kamu akan dapat elips-elips gitu ya, yang jari-jarinya makin lama semakin kecil, dan pada akhirnya nanti jadi satu buah titik, dan itu selesai. Jadi ini setengah elipsoid. Begitu. Itu untuk nomor 2 ya, menggambar permukaan. Jadi hasilnya jadi bentuk 3 dimensi gitu dalam kasus ini. Ya, ada pertanyaan untuk nomor 2? Tidak ada. Baiklah. Kita lihat nomor 3 ya sekarang. Nah, ini apa ya? Soal yang sebenarnya nggak baru buat kalian ya. Menentukan daerah definisi atau domain. Ini nggak aneh. Menentukan daerah definisi, tetap kita harus melihat fungsi-fungsi mana yang harus kita hati-hati gitu ya. Kayak pecahan penyebutnya nggak boleh 0. Akar itu dalamnya nggak boleh negatif. Len atau logaritma, dalamnya harus positif, dan masih banyak fungsi lain. Yang kita mau diskusiin sekarang yang nomor 3D. 3D ini tentang inverse dari sinus gitu ya. Nah, menurut definisinya yang kamu sudah pelajari di semester lalu di bab ini, inverse dari sinus, si ekspresi di dalamnya itu harus berada di antara -1 sampai 1. Jadi kita bisa bilang sekarang domain dari F, sekarang karena ada 2 variabel atau 2 buah, jadi kita harus daftarkan semua titik X, Y yang memenuhi. Lihat syaratnya ada sinus inverse, berarti yang di dalamnya yaitu Y kuadrat itu harus berada di antara -1 sampai 1, dan ada syarat lagi, di sini ada kosinus dari akar X. Nah, si X-nya ini kan berarti harus tak negatif gitu ya, kayak gitu. Dan
sebenarnya ini bisa disederhanakan ya bentuk ini. Karena kalau Y kuadrat, bilangan kuadrat nggak mungkin negatif, jadi kamu bisa memandang dia sebenarnya seperti ini sama aja, gitu ya. Dan ini bisa diselesaikan dengan melihat ini sebagai dua pertidaksamaan. Y kuadratnya selalu tak negatif, dan Y kuadratnya kurang dari sama dengan 1. Nah, ini fakta yang selalu dipenuhi untuk setiap bilangan real Y. Jadi kita bisa mengabaikan kondisi ini. Cuman yang ini, cara menyelesaikannya, ya Y kuadrat min 1 kurang dari sama dengan 0. Gitu kan? Dan pada akhirnya kamu bisa faktorkan Y min 1, Y plus 1, kurang dari sama dengan 0, bla bla bla, ini pertidaksamaan gitu ya. Dapatnya ini negatif positif. Ya. Begitu harus. Ntar kebalik ya. Y kuadrat kurang 1, Y kuadrat kurang 1. Kalau masukin 0 minus, sorry, benar-benar. Ambilnya yang negatif gitu ya, karena kurang dari 0 gitu ya. Jadi yang ini, kondisi yang pertama ini bisa kita sederhanakan. Ini cuma kotretan aja ya. Saya anggap kalian sudah mahir pertidaksamaan. Jadi kita akan punya himpunan semua titik X, Y yang memenuhi Y-nya berada di antara min 1 sampai 1 dan X-nya tak negatif. Dan ada tambahan, karena kita bisa menggambar sketsanya, sketsa daerah. Jadi daerahnya yang mana? Kamu arsir daerah. Tapi ini cukup simpel, ini dari min 1 sampai 1. Oke. Karena ini ada sama dengannya, jadi kita gambar dengan garis yang tegas gitu ya. Kalau nggak ada sama dengannya, kita gambar pakai garis putus-putus. Ya, kira-kira gitu. Dan X yang tidak negatif, artinya yang bagian ini gitu ya. Jadi yang ini yang menjadi domain fungsi F atau daerah definisi fungsi. Gitu. Jadi diarsir daerah. Ya. Itu untuk nomor 3. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 3? Enggak ada. Baiklah, kita lanjut ke nomor 4. Nah, ini nomor 4 tadi saya sempat singgung sedikit. Jadi saya sempat ngomong, oh ini kurva ketinggian. Kurva ketinggian itu apa? Kurva ketinggian itu perpotongan permukaan kamu, ya ini kan fungsi dua kubah atau dua variabel. Perpotongan permukaan kamu dengan bidang Z sama dengan konstan K. Harusnya jadi kurva juga. Sekarang kita coba lihat nomor 4. Nah, nanti kurva-kurvanya kamu gambar di satu bidang kartesius yang sama. Jadi kita harus telusurin satu persatu. Ini kan ada 4 buah nilai K. Nah, kamu telusurin satu persatu. Jadi untuk K sama dengan min 2, kamu dapatnya apa? Ya, substitusilah Z sama dengan K, kan, min 2. Jadi min 2 sama dengan X min Y kuadrat per X. Jadi apa kurvanya? Ya belum jelas. Masih belum jelas ini. Nah, kita coba telusurin dulu. Ini mungkin kita kalikan dengan X, gitu ya. Ini dengan catatan, ini kita kalikan dengan X, tapi dengan catatan X-nya tidak 0, gitu ya. Karena ada pembagian dengan X di sini. Kamu akan punya minus 2X sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Atau kamu akan punya X kuadrat plus 2X min Y kuadrat sama dengan 0. Nah, ini namanya melengkapkan kuadrat sempurna, gitu ya. Jadi ini saya tambahin 1 di kedua ruas. X kuadrat tambah 2X tambah 1, itu jadi X tambah 1 kuadrat min. Di sini ada sisanya min Y kuadrat sama dengan 1. Jadinya apa? Hiperbola ya. Hiperbola. Tapi ingat catatannya, X tidak sama dengan 0. Ya. Nah, kita bisa telusurin kelanjutannya. Ini baru satu buah nilai K. Oke. Kalau K-nya 0 gimana? Ya, 0 sama dengan X dikurangi Y kuadrat per X. Ini bisa pindah ruas aja, jadi X sama dengan Y kuadrat per X
kita kali silang dengan menambahkan catatan X-nya nggak 0 ya. Sekali lagi, karena ada pembagian di sini, kita akan punya X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Artinya apa? Ya, kalau nggak min Y, ya plus Y gitu ya. Kayak gitu. Jadi dua garis ini ya, ini dua garis. Dua garis. Tapi sekali lagi catatannya X nggak sama dengan 0. Ya, sama sih. Gitu-gitu aja ya. Saya lanjutin satu kali lagi aja ya. Untuk K sama dengan 2, kita akan punya 2 sama dengan X min Y kuadrat per X. Kita lakukan, kayaknya caranya mirip dengan ini ya. Kita kalikan dengan X, 2X, dan X kuadrat min Y kuadrat. Akhirnya kamu lengkapkan kuadrat sempurna, gitu ya. Sama dengan 0. Di sini tambahin 1, gitu ya. Jadi 1 sama dengan X min 1 kuadrat minus Y kuadrat. Ini hiperbola juga. Di sini dengan X yang nggak 0. Ya karena masih ada tempat, kita coba satu lagi deh, nanggung. Jadi 4 sama dengan X min Y kuadrat per X, kalikan X, pindahin ruas, saya agak cepat aja di sini, 0 sama dengan X kuadrat min 4X tambah Y kuadrat. Minus Y kuadrat. Tambahin 4 di kedua ruas, ya. Tambahin 4 di kedua ruas untuk melengkapkan kuadrat sempurnanya. Kamu akan punya di sini X min 2 kuadrat minus Y kuadrat. Tapi di ruas kanan kamu sama dengan 4. Jadi kamu harus bagi dulu dengan 4 ya di kedua ruas. Biar jadi bentuk umum hiperbola ya. Bentuk umum hiperbola salah satu ruasnya harus sama dengan 4. Gitu ya. Jadi kamu akan punya hiperbola juga dengan sekali lagi X-nya tidak boleh 0. Sudah lengkap gambar. Nah, tapi ya kalian tahu sendiri saya gambarnya jelek banget, makanya saya sudah siapkan gambarnya. Ini saya tampilin aja gambarnya, jadi kira-kira gambarnya kayak gini. Ya. Nah, yang mana aja gitu ya. Nah, gambar yang kayak gini itu gambar yang jelek karena belum ada keterangan gitu untuk K yang mana aja. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Di sini untuk K sama dengan min 2, kamu akan punya hiperbola. Ini pusatnya di mana? Pusat hiperbolanya ada di min 1,0 ya, min 1,0. Dan hiperbola yang dimaksud adalah yang saya juga sendiri bingung. Nah, yang ini nih. Ini ya, K sama dengan min 2 gitu ya. Dan yang ini K sama dengan min 2. Karena pusatnya di sini ya. Di sini min 1,0. Tapi hati-hati ya, di 0,0 kita harus beri bulatan kosong ya, karena X-nya tidak boleh 0. Ya. X-nya tidak boleh 0. X-nya tidak boleh 0. Dan untuk dua garis kayaknya cukup gampang untuk dilihat ya. Dua garis ini cukup gampang untuk dilihat. Yang ini K sama dengan 0, ini K sama dengan 0. Selanjutnya untuk K sama dengan 2, ini hiperbola pusatnya ada di 1,0. Pusatnya ada di 1,0. Ya. Berarti yang pusatnya di sini kita akan punya ini ya. K sama dengan 2-nya ada di sini. Ini K sama dengan 2. Dan terakhir yang ini ya, K sama dengan 4. K sama dengan 4. Kita punya hiperbola dengan pusatnya di ini bentuk umumnya yang ini, hiperbolanya pusatnya di 2,0 gitu ya. Jadi ada di sini pusatnya. Ya ini K sama dengan 4 yang hiperbola yang ini. Ya. Itulah gitu ya. Jadi di gambarnya di satu buah bidang kartesius. Ini juga kurang nih. Kurang sumbu X, nama sumbu itu penting. Sip. Kira-kira kayak gitu. Itu kurva ketinggian. Ada pertanyaan dulu untuk nomor berapa nih? Nomor 4. Ada pertanyaan untuk nomor 4? Maaf, itu X-nya kembali ke atau enggak? Iya. Terima kasih. Iya, terbalik. Terima kasih. Ada pertanyaan lain atau komentar? Jadi ya
kalau mau gambar kurva ketinggian, jadi harus tahu juga ya, mungkin aja kurva ketinggiannya bentuknya kayak irisan kerucut yang kamu sudah pelajari sebelum UTS. Bisa aja elips, lingkaran, atau parabola, atau ya kayak gini kan, ini hiperbola kan salah satu bentuk irisan kerucut juga. Itulah. Sebenarnya ide nomor 4 ini bisa kita teruskan ke nomor 5. Nomor 5 juga sebenarnya masih terkait dengan kurva ketinggian. Jadi arti dari kurva ketinggian itu apa gitu ya? Kita nggak cuma iseng-iseng, oh dia disama dengan ini jadinya hiperbola, enggak. Artinya gini, saya misalkan mau lihat kurva ketinggian untuk K sama dengan 0, mungkin yang paling gampang kamu lihat ya, K sama dengan 0, yang dua garis bersilangan ya. Ini artinya apa, dua garis ini? Nah, seluruh titik X, Y ya, di dua garis ini, kalau kita substitusi ke fungsinya, ini akan menghasilkan 0. Jadi kita sebenarnya mengumpulkan apa? Mengumpulkan semua titik yang bernilai sama fungsinya. Fungsinya bernilai sama. Kita mengumpulkan semua titik-titiknya. Ide ini bisa kita pakai di nomor 5. Jadi nomor 5 itu dikasih fungsinya menyatakan temperatur, ya, suhu gitu ya. Dan kita pengen mensketsa kurva isotermal. Isotermal itu artinya suhunya sama. Gitu. Ya, ini tidak lain merupakan kurva ketinggian, gitu ya. Ini tidak lain merupakan kurva ketinggian. Jadi kalau kita telusuri, kalau T-nya sama dengan 0, kita akan punya 0 sama dengan X kuadrat dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1. Pada akhirnya kamu akan punya X kuadrat sama dengan 0, artinya X sama dengan 0. Artinya apa yang dia? Sumbu Y doang. Ya, sumbu Y doang. Kalau T-nya sama dengan 1/10, ya 1/10 sama dengan X kuadrat dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1, kali silang, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1 sama dengan 10X kuadrat, pindah ruas, jadi ini 9X kuadrat minus Y kuadrat sama dengan 1. Ya, ini jadi hiperbola ya, hiperbola. Nah, sebenarnya ini belum bentuk umum ya, kita harus pindahkan konstantanya. Jadi ini 1/9 ya. Ya, dan seterusnya ini bisa diteruskan kalau 1/5 sama setengah jadi bocorannya 1/5 sama setengah dia juga jadi hiperbola ya. Oke. Jadi kalau T-nya 1/5, ya ini jadi 5 kali silang, ini jadi 5X kuadrat, pindah ruas jadi 4X kuadrat. Jadi ini 1 sama dengan X kuadrat per 1/4 dikurangi Y kuadrat. Hiperbola juga. Dan kalau T-nya setengah, kita akan punya 1 sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Ya, hiperbola juga. Detailnya bisa diteruskan sendiri, dan hasil dari kurva ketinggiannya adalah sebagai berikut. Ini yang tidak terlihat di sini adalah si sumbu Y-nya ya. Jadi ada untuk T sama dengan 0. Ini perlu dikasih keterangan juga. Ini Y, ini X. Terus ada catatan X, Y-nya tidak 0,0, berarti ini kita beri bulatan kosong. Lalu ini ada untuk T sama dengan 0, itu di sumbu Y. Lalu T sama dengan 1/10. Nah, ini kamu harus cari tahu dulu, ini kamu bisa teliti bahwa asimptotnya semakin lama semakin landai gitu ya, semakin lama semakin landai. Jadi yang T sama dengan 1/10 yang ini, T sama dengan 1/5 yang ini, dan T sama dengan setengah yang ini harus. Bentar, saya salah nggak? Coba saya cek ulang, bener nggak ya yang saya masukin, uploadnya salah kali. Saya mau cek ulang. 1/10 1 sama dengan X kuadrat dibagi 1/9 kurangi Y kuadrat. Sama, bentar ya, 1 sama dengan X kuadrat dibagi Y kuadrat. Oh, udah bener. Iya, sip. Jadi kayak gitu. Jadi semakin landai. Kan kalau mau gambar hiperbola sebenarnya ada langkah-langkahnya yang
kayaknya saya nggak mau jelasin ulang gitu ya, karena takutnya terlalu panjang nanti, terlalu berlama-lama di tempat. Hiperbola, kalau kamu pengen gambar hiperbola, kan kamu harus cari titik potong dengan sumbu koordinat jika ada, tidak selalu ada ya. Dan yang penting lainnya adalah asimtot ya, asimtot miring. Nah, kamu bisa gambar hiperbola dari dua informasi itu harusnya sudah cukup. Dan pusat hiperbolanya dalam kasus ini semuanya pusatnya di 0,0, pusat hiperbola. Ya, jadi nomor 5 sebenarnya nggak beda jauh dengan nomor 4. Caranya sama persis. Bentuknya ya gitu lah. Itu untuk nomor 5 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Jadi nomor 6 sekarang kita udah ngobrolin tentang turunan. Tapi turunan di sini tentunya perlu diperjelas. Turunan terhadap variabel siapa? Karena kan kita punya fungsi sekarang ubahnya banyak variabelnya. Nah, dalam kasus ini kita mau lihat turunan parsial pertama. Jadi kita mau daftarkan semua turunan terhadap masing-masing variabel. Di sini kita lihat dulu yang gampang-gampang aja. Jadi fxy, saya saling ulang aja. Nggak usah lah. Kebaca kan. Yang saya mau lihat, berarti di sini ada dua variabel atau dua ubah. Berarti kita akan punya dua turunan parsial yang berbeda. Ada yang kita sebut turunan parsial terhadap x. Hati-hati penulisannya bukan D lagi, tapi do ya. Do f, do x. Atau kadang-kadang orang juga nulisnya f, tapi kasih indeks x gitu ya. Indeks kecil gitu. Ini juga sama aja. Artinya kamu menurunkan semuanya terhadap x dengan menganggap y-nya sebagai konstanta. Ya. Ya kalau variabelnya lebih banyak dari 2, ya kamu turunkan terhadap x. Variabel lainnya kamu anggap jadi konstanta. Kamu turunkan x kuadrat, 2x. Kamu turunkan 2xy terhadap x. Y-nya dianggap sebagai konstanta, jadi 2y. 3y kuadrat diturunkan terhadap x, habis. Turunan 4x, ya 4. Turunan min 5y, habis terhadap x. Ya. Turunan 6, jelas habis. Dan satu lagi, turunan f terhadap y. F indeksnya y, gitu ya. Kita anggap sekarang x-nya sebagai konstanta. Jadi turunan x kuadrat akan habis. Sisanya adalah turunan terhadap y di sini dari minus 2x jadi minus 2x. Turunan dari 3y kuadrat itu 6y. Turunan 4x habis, turunan min 5y adalah minus 5. Ya. Turunan 6 habis. Jadi ini adalah turunan parsial pertama dari fungsi yang 6a. Oke, sebenarnya gunanya apa turunan parsial ini? Kita bisa lihat kegunaannya di nomor 7. Jadi, turunan parsial itu seperti apa kegunaannya? Bayangin kamu punya permukaan. Gitu. Nah, tadi saya sempat ngomong kalau ada permukaan, dipotong dengan bidang, misalkan saya ini punya X, ini Y, ini Z. Jadi dalam kasus ini saya mau lihat permukaan dipotong dengan bidang Y sama dengan konstan. Harusnya jadi kurva gitu. Jadi kurva kayak gitulah kira-kira. Nah, kurvanya kalau kamu mau pandang di X sama dengan X0, itu kan bisa dicari garis singgungnya gitu. Kemiringan garis singgungnya yang akan jadi turunan parsial. Ya, kira-kira itu cuman mengulang sedikit yang harusnya sudah dijelaskan. Di sini saya mau gunakan konsep turunan parsial untuk menentukan solusi dari nomor 7. Di sini perpotongan permukaan ini dengan bidang Y sama dengan 2 di titik 3,2,1, saya pengen tentukan kemiringan garis singgung kurvanya. Karena kita potong dengan bidang Y sama dengan konstan, maka dari itu yang tersisa adalah Z dalam X gitu ya. Z dalam X. Maka dari itu kita akan tentukan turunan parsial Z terhadap X. Ini akan menjadi gradien garis singgungnya. Dan kita akan punya ini, turunkan seperti biasa ini, pakai aturan rantai.
di 1/2 akar itu dikali turunan dalamnya. Turunan dalamnya terhadap X. Hati-hati, terhadap X. Jadi kamu akan punya minus 2X. Sederhanakan sedikit, jadi minus X dibagi akar itu ya. Jadi kemiringan garis singgunnya adalah kamu hitung turunan parsial Z terhadap X di titik 3,2. Ini adalah minus 3 per akar 18 min 9, 3 kuadrat, min 2 kali 2 kali 2. Nah, berapa tuh? 1 ya. Jadi minus 3 jawabannya. Itu untuk nomor 7. Untuk nomor 7B, ya kalau X-nya konstan, berarti ya kamu turunkannya terhadap Y. Gitu. Bedanya cuma itu doang. Ya. Ya, nomor 6 sama 7 ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 6 dan 7. Nggak ada. Oke. Sekarang kita lihat yang sedikit naik gitu ya levelnya. Tapi masih sama sih, obrolannya masih tentang garis singgung. Nah, sini ada seekor lebah terbang sepanjang kurva hasil perpotongan permukaan itu dengan bidang X sama dengan konstan. Gitu ya. Di titik itu, lebah meninggalkan kurva untuk selanjutnya terbang sepanjang garis singgung. Kita pengen tahu di mana lebah itu hinggap di bidang X. Ya, jadi pertama-tama daripada kamu baca soal semuanya, kamu breakdown dulu dari jadi beberapa langkah gitu ya. Langkah pertama tentunya ya kamu pengen tahu dulu kemiringan garis singgungnya gimana sebelum kita mau bikin persamaan garis singgungnya. Sebelum kita bikin persamaan garis singgungnya. Di sini karena dipotong dengan bidang X sama dengan konstan, maka dari itu kita mau cari kemiringan garis singgungnya dengan cara menurunkan Z terhadap Y. Ya. Apa itu? Turunannya terhadap Y, turunan X pangkat 4 habis, turunan X Y pangkat 3 ya jadi 3X Y kuadrat. Ya. Nah, turunannya 12 habis. Udah. Nah, terus kita masukin di titik 1, min 2. Kamunya punya apa nih? 3 kali 1 kali min 2 yang dikuadratkan. Itu 12. Ini akan menjadi kemiringan garis singgung kita. Jadi persamaan garis singgungnya berarti jadi apa persamaan garis singgung? Ya berarti ini jadi Z lawan Y gitu ya, kan X-nya sudah konstan. Ya, Z lawan Y. Jadi Z dikurangi 5 itu kan karena titiknya 5 kan Z-nya sama dengan gradiennya dikali Y min 2. Rapiin dikit deh. Jadi Z sama dengan 12Y, ini kan 12 kali 2 ya, plus 24 tambahin 5 jadi plus 20. Nah, tapi ini baru Z lawan Y doang. Kita kan mau lengkap ya, 3 dimensi gitu ya. Jadi ada X, ada Y, ada Z. Berarti kita mau bikin persamaan parameternya atau parametrik ya. Persamaan parametrik ini seperti yang sudah kamu pelajari waktu di bab 11. Kita akan bikin X-nya tentunya konstan, itu selalu 1. Y-nya kita akan bikin jadi T, Z-nya akan menjadi 12T plus 29. Ya. Dengan catatan T-nya bilangan real. Dan ini adalah persamaan parametrik dari garis singgung kurva itu. Kurva perpotongan permukaan itu dan bidang X sama dengan 1. Kalau ditanya di titik mana pada bidang X ya lebahnya hinggap, gitu ya. Ya lebah hinggap berarti ketika bidang X Z-nya 0. Ya. Kamu akan punya apa? Kamu akan punya 0 sama dengan ya sebenarnya mau lihat ini, mau lihat yang udah jadi persamaan parametrik nggak masalah. 12T plus 29. Jadi T-nya berapa? Bisa dicari. Yaitu minus 29 per 12. Ini akan menjadi Y kamu. Berarti titiknya adalah 1, min 29 per 12, 0. Ini yang diinginkan untuk nomor 8. Oke.
Ya, ada pertanyaan dulu untuk nomor 8. Nggak ada, kalau nggak ada kita pindah ke topik yang lain, itu tentang limit. Nah, untuk limit dua kubah, ini sebenarnya ada di nomor 10, ya, dimulai dari nomor 10, cuman nggak dibahas nomor 10. Jadi kalau misalkan kamu ketemu, ini sama ya triknya, kamu cek dulu, kamu substitusi gitu ya. Kalau dapat bentuk tertentu, di sini catatannya tidak boleh l'hopital, karena ini dua kubah ya, kamu nggak jelas lah mau nurunin terhadap siapa gitu kan, nggak bisa sembarangan. Ya triknya apa? Triknya ya mungkin bisa substitusi atau kali sekawan, atau ya sebenarnya tidak diajarkan, kita bisa menggunakan substitusi tertentu gitu ya, substitusi tertentu, atau ya mungkin paling standar pemfaktoran gitu ya, mungkin itu masih bisa digunakan. Tapi kalau di sini kan, kalau zaman dulu kita punya limit satu kubah, menunjukkan limit itu nggak ada kan, tinggal cek limit kiri sama limit kanannya beda, nah, atau limit kiri atau limit kanannya salah satunya nggak ada atau keduanya nggak ada, itu selesai. Kalau limit dua kubah, ini beda ceritanya. Malah lebih gampang untuk mengecek dia nggak ada. Misalkan limitnya menuju ke satu titik itu. Ya. Kalau di satu kubah kan di garis doang gitu ya, garis real. Ya kamu punya arahnya cuma dua gitu ya, ke kiri sama ke kanan. Nah, tapi kalau dua kubah kan bisa ke sini, nyamping, bisa dari atas ke bawah, bisa bahkan bukan garis gitu ya, bisa aja. Jadi untuk menentukan limit itu nggak ada, atau untuk membuktikan limit itu nggak ada, itu gampang. Kamu tinggal cari dua lintasan berbeda yang sama-sama menuju titik yang dilimitkan dan menghasilkan nilai limit yang berbeda, gitu ya. Nah, coba kita praktekkan di nomor 11. 11-nya 11D ya. Kita coba lihat mau 11D. Oh, salah warna. Nah, untuk 11D kita akan coba pilih dua lintasan. Dan kalau misalkan ternyata kamu milih dua lintasan, dapat nilai limitnya sama, itu artinya limitnya belum tentu ya. Nggak bisa kamu simpulin limitnya segitu ya. Kamu kalau disuruh buktiin nggak ada, ya berarti kamu harus cari sampai beda gitu nilai. Kamu harus cari sampai kamu harus cari lintasan yang membuat nilai limitnya berbeda. Di sini kan perintahnya tunjukkan bahwa limit berikut tidak ada. Berarti kamu harus cari terus sampai beda. Kamu harus cari terus lintasan sampai beda dapat nilai limit. Di sini sebenarnya trik paling gampang adalah gimana caranya kita bisa nyamain pangkat X sama Y gitu. Itu biasanya sih trik-triknya atau tipsnya gitu ya. Di sini saya bisa pilih dulu yang gampang-gampang aja gitu ya, ketika misalkan Y-nya 0 gitu. Pilih lintasan Y sama dengan 0, kamu akan punya limit X-nya menjadi menuju 0 dari 0 ya, dari 0. Karena Y kuadratnya udah 0 ya, mau dibagi apapun ya 0. Ya 0, selesai. Sekarang kalau tadi sebenarnya trik yang tadi, saya mau coba membuat X-nya ini sama pangkatnya dengan Y. Jadi saya akan coba pilih X-nya adalah Y kuadrat. Dan kebetulan lintasan yang saya punya ini juga melewati 0,0. Jadi saya akan punya limit, saya ubah semuanya jadi Y menuju 0. Y kuadrat ln 1 tambah Y kuadrat dibagi Y pangkat 4, gitu ya, tambah Y pangkat 4. Jadi saya punya limit Y menuju 0 dari ini Y kuadrat ln 1 tambah Y kuadrat dibagi 2 kali Y pangkat 4. Bisa coret ya. Jadi limit Y menuju 0 dari ln 1 tambah Y kuadrat dibagi 2Y kuadrat. Ini bentuk 0 per 0. Dan ini limit satu kubah, bukan limit dua kubah. Ya, limit dua kubah itu yang kayak gini, ya, yang ada X, Y menuju apa. Gitu ya. Nah, kalau limit satu kubah ya silahkan mau pakai l'hopital juga boleh. Tapi kalau dua kubah nggak boleh. Nah, di sini saya akan punya apa nih? 4Y bagian bawahnya, bagian atasnya jadi 1 per 1 tambah Y kuadrat dikali 2Y. Ya. Coret, coret,
Kamu akan punya masukin 0,5 ini hasilnya. Berbeda ya. Yang satu lintasan ini menghasilkan 0 limitnya, satu lintasan yang ini menghasilkan setengah. Jadi kita bisa simpulkan bahwa limit ini tidak ada gitu ya. Tidak ada. Karena dua lintasan yang berbeda yang menuju 0,0 menghasilkan nilai limit yang berbeda. Kira-kira kayak gitu ya. Nanti sisanya bisa tentunya harus dicoba ya, harus dicoba ya sisanya. Oke, nomor 11. Ada pertanyaan nomor 11? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 12. Untuk nomor 12, ini masih terkait tentang limit. Jadi ini tentang kekontinuan. Idenya masih sama sih sebenarnya dengan yang semester lalu. Fungsi itu disebut kontinu di titik tertentu, gitu ya. Apabila nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Nah, di sini kita mau lihat himpunan terbesar agar fungsinya kontinu, gitu ya. Kita lihat nomor 12C. Di sini kita akan telusuri dua buah titik, gitu ya. Dua buah kasus. Kasus pertama, misalkan saya punya satu buah titik A, B, gitu ya. Tapi A dan B-nya kalau dijumlahin nggak 0. Kamu akan punya apa? H dari A, B, ya tinggal substitusi gitu ya. Karena kan ambil yang kasus pertama gitu ya. Ln 1 tambah B dibagi A tambah B. Sedangkan limitnya, limit X, Y menuju A, B dari HXY itu akan menjadi sama dengan limit X, Y menuju A, B dari pasti selalu ngambil yang atas gitu ya. Karena kan ini limit kan tidak mungkin kita persiskan sama dengan A, B. Gitu ya. Dan karena A plus B-nya nggak sama dengan 0, ini tidak akan terbentuk bentuk tak tentu 0 per 0. Jadi cara ngitung limitnya bisa langsung dihitung langsung dengan substitusi gitu ya. Jadi untuk kasus pertama ini ya aman-aman aja gitu ya, selalu sama dengan A, B gitu. Nilai limitnya selalu sama dengan nilai fungsi. Sekarang untuk kasus kedua gimana? Dia kasus kedua yaitu ketika A plus B-nya sama dengan 0. Di sini kita bisa lihat nilai fungsinya itu pasti 1. Ya, dilihat dari pendefinisiannya. Sekarang kita mau lihat limit X, Y menuju A, B dari HXY. Tapi kita pasti akan gunakan yang atas. Karena, sekali lagi, di sini bukan X, Y-nya tidak sama dengan A, B. Gitu ya. Ini hanya dekat dengan A, B. Jadi pasti kita ambil yang atas. Cuma hasilnya jadi 0 per 0. Hasilnya jadi 0 per 0 kalau kamu substitusi. Karena A plus B-nya 0. Jadi ini kan ln 1, atasnya jadi 0, ini 0. Ya, 0 per 0. Tapi kan kita tahu ini, informasi ini. A plus B-nya sama dengan 0. Coba kita sekarang misalkan. Ini namanya kita pakai substitusi. Misalkan kita pakai huruf U aja, U-nya A plus B, gitu ya. Kalau kamu punya X, Y, ini menuju A, B, maka U-nya akan menuju A plus B. Itu 0. Gitu ya. Jadi ini akan berubah menjadi limit satu kubah. Limit U menuju 0 dari ln U dibagi U. Ya ini 0 masih 0 per 0 sih. Tapi kita bisa hitung dengan menggunakan L'Hopital. Gitu ya. Limit U menuju 0 dari bawahnya jadi 1, ini 1 per U. Gitu ya. Jadi ini tidak ada gitu ya. Limitnya tidak ada ya. Ntar, saya ada salah hitung nggak? Coba. Per U, per U ya. Oh, ini salah. Limitnya ln 1 tambah U gitu ya. Saya salah di sini. Ini 1 per 1 tambah. Gitu ya. Hasilnya 1 per 1 tambah 0. 1. Oh, sama. Sama dengan nilai fungsi. Jadi kesimpulannya apa? S-nya adalah R2 gitu ya. Karena mau di titik manapun, nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Gitu ya. Mau dari kedua kasus yang kita. Makanya untuk jawaban untuk nomor 12C, ini semua bidang kartesius. Ya.
titiknya ada di bidang kartesius. Bebas, tidak ada syarat. Untuk nomor 12. Ada pertanyaan untuk nomor 12? Kak mau tanya Kak, Boleh. yang bagian pojok kiri bawah itu Kak, yang jika X, Y panah ke A, B, maka bisa panah 0 itu maksudnya gimana ya Kak? Saya bingung. U-nya kan sama dengan A, B. Salah. U-nya kan sama dengan A plus B. Gitu ya. U-nya sama dengan A plus B. Tapi A plus B-nya 0 kan dari kasus kedua. Jadi U-nya menuju 0. Ini kayak substitusi biasa. Bayangin si tanda panahnya mirip kayak sama dengan ini kan kayak menuju ke sesuatu nilai. Kan sekarang X, Y-nya menuju ke titik A, B. X, Y-nya menuju ke titik A, B. Titik A, B-nya memenuhi A plus B-nya sama dengan 0. Titik A, B-nya memenuhi A plus B sama dengan 0. Tapi U-nya kamu misalin A plus B gitu. Kayak penjumlahan, saya salah nulis mungkin ya. U-nya bukan A plus B, maaf. U-nya X plus Y. Saya salah nulis. Nah, kalau kayak gini, ini oke. U-nya itu penjumlahan dari dua koordinat kamu. Kalau X, Y-nya menuju ke A, B, maka U-nya akan menuju ke A plus B. Ya, A plus B-nya kan 0. Makanya U-nya menuju 0. Gitu kira-kira. Oh, jadi nanti itu yang X tambah Y yang di fungsinya itu diganti U aja gitu kayak. Jadi 0 gitu. X ini maksudnya X plus Y di fungsinya ya diganti jadi U, tapi U-nya bukan sama dengan 0 ya, U-nya hanya menuju 0. Oh, menuju aja. Oh ya. Ya, makanya kamu jadi punya bentuk 0 per 0, tapi limitnya udah jadi satu kubah atau jadi satu variabel. Nah, makanya kamu bisa pakai L'Hopital. Sekali lagi, kamu nggak bisa pakai L'Hopital kalau limitnya masih limit 2 kubah. Di sini substitusinya dilakukan agar kamu bisa pakai L'Hopital. Oh, Gitu oke Kak, kira-kira. terima kasih Kak. Ya. Ada pertanyaan lain? Boleh, silakan. Untuk nomor 12. Kalau nggak ada, kita masuk ke nomor terakhir buat hari. Kita lanjut ke nomor 13. Entah kenapa nomor ini lumayan sering keluar di ujian dari tahun-tahun sebelumnya. Saya nggak tahu kenapa, senang banget keluarin soal ini. Padahal soal ini gampang. Sekarang kebalik gitu ya. Kalau nomor 12 kan kamu pengen cari himpunan kekontinuan. Tapi di sini sekarang kita malah tahu dulu fungsinya tuh kontinu. Gitu ya. Fungsinya kontinu, tapi kamu pengen nyari GX-nya apa. Sebenarnya idenya sama. Idenya adalah kamu mau memandang dua kasus tadi. Cuman khususnya kamu pengen memandang kasus yang kedua gitu ya, ketika 2x plus 3y-nya sama dengan 0. Jadi misalkan kamu punya A, B itu titik pada garis 2x plus 3y sama dengan 0. Artinya dia memenuhi apa? Dia memenuhi 2a plus 3b sama 0 gitu ya, itu simple ya. Dia memenuhi dia memenuhi persamaan. Okay. Tentunya f a, b-nya akan menjadi GA, ya. Kan kita mau pakai kasus yang kedua aja. Ini bedanya dengan yang soal sebelumnya, kita harus memandang dua kasus. Yang di sini kita hanya pandang kasus yang bermasalahnya aja. Itu ketika 2x plus 3y-nya. Ya. Sedangkan kita mau lihat limit x, y menuju a, b dari 4x kuadrat min 9y kuadrat dibagi 2x tambah 3y. Ini akan sama dengan apa? Di sini kita bisa lihat karena 2x plus 3y-nya sama dengan 0, ini akan terbentuk 0 per 0. Ya. Sebenarnya ini sifat bentuk tak tentu 0 per 0. Tapi ini kita nggak perlu pakai substitusi yang aneh-aneh. Ini sebenarnya bisa kita selesaikan dengan cara pemfaktoran aja, karena yang bagian pembilangnya bisa difaktorkan menjadi 2x plus 3y dikali 2x minus 3y. Ya.
Jadi ini bisa dicoret, dan bisa kita substitusi X-nya A dan Y-nya. Jadi kamu punya 2A min 3B. Tapi kamu tahu ini, 2A plus 3B-nya 0. Artinya apa? 2A sama dengan minus 3B. Ya. Jadi di sini kita bisa terjemahkan, karena kita pengennya dapatnya fungsi dalam A saja. Jadi si minus 3B-nya kita ganti jadi 2A. Jadi 2A tambah 2A, yaitu 4A. Ya. Maka dari itu, kamu bisa simpulkan bahwa GA-nya adalah 4A. Oh, tapi saya pengennya variabelnya X. Oke, ganti aja hurufnya. Jadi GX-nya sama dengan 4X. Selesai. Cuman gitu, nomor 13 sebenarnya. Oke? Kamu Ya. mau nanya? Boleh. Ini kenapa tadi kenapa yang dituin cuma yang bagian GX aja kayak maksudnya yang kita perhatiin cuma bagian keduanya aja, yang pertama enggak. Ya karena kita pengen cari GX-nya. GX-nya kan ada di kasus kedua. Jadi kita nggak ada urusan lagi sama kasus pertama. Oh jadi, oh iya ya, oke, makasih Kak. Ya, ikuti pertanyaannya. Ya, ada pertanyaan lain? Nggak ada. Beneran nggak ada. Oke lah kalau gitu. Ya udah, kalau nggak ada berarti kita bisa selesai hari ini. Ya, jadi emang cepat, emang pendek sebenarnya hari tutorialnya. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di bab 12, yang bagian keduanya gitu, yang lembar keduanya ya. Tapi mungkin nggak tahu kapan. Ya. Sip. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam, selamat liburan semuanya. Terima kasih Kak.